Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas latihan limit fungsi untuk X mendekati tak hingga bentuk pengurangan, yaitu limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX plus R. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Nah, yang pertama kita harus bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, ini langkahnya. Yang pertama adalah kalikan limit X mendekati tak hingga Fx min Gx dengan sekawannya, yaitu Fx tambah Gx per Fx tambah Gx. Kemudian bagilah dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, cara ini adalah cara yang normal kita lakukan, tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kamu perhatikan koefisien dari X kuadrat, yaitu A, kemudian P. Nah, kamu perhatikan, jika nilai A sama dengan P, maka kamu gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke. Nah, jika A lebih dari P, maka ini jawabannya tak hingga. Jika A kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Jadi, lebih mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Sekali lagi saya ingatkan, untuk bentuk seperti ini, kita punya bentuk umum, yaitu limit X mendekati tak hingga. Bentuknya adalah akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, sekarang kamu perhatikan koefisien dari A dan P-nya ya. Nah, jika A sama dengan P, maka gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, jika A-nya lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. Jika A-nya kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Dari soal, kamu lihat X kuadrat koefisiennya atau A-nya 1. Kemudian B-nya 2. Yang sebelah sini, ya, koefisien dari X kuadrat, P-nya itu adalah 1. Kemudian Q-nya adalah 1. Kamu perhatikan, di sini kita simpulkan nilai A sama dengan P. Nah, sehingga nilai limit ini bisa kita tuliskan dengan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi, B-nya adalah 2, dikurang 1 per 2 akar 1. Berarti sama dengan 1 per 2. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Dari soal ini kita lihat koefisien A-nya. Nah, kita lihat A-nya di sini. A-nya nilainya adalah 3. Koefisien P-nya di sini. P-nya adalah 2. Berarti dari soal ini kita bisa simpulkan nilai A lebih dari P. Sehingga limit ini nilainya adalah tak hingga. Oke, mudah bukan? Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Sekali lagi, kalau soalnya seperti ini, kamu perhatikan koefisien dari X kuadrat, yaitu A. A-nya adalah 2. Kemudian koefisien dari P-nya, sebelah sini, nilai P-nya adalah 4. Berarti kita bisa simpulkan nilai A kurang dari P. Sehingga nilai limit ini adalah min tak hingga. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat tambah 6X min 7 dikurang akar 4X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kamu perhatikan di sini ada koefisien A, A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah 6. Di sini P-nya adalah 4, kemudian Q-nya adalah 2. Nah, kamu perhatikan ternyata nilai A dan P itu sama. Jadi A sama dengan P. Sehingga menyelesaikannya kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi angkanya ya. B-nya tadi berapa? 6 dikurang 2 per 2 akar 4. Berarti sama dengan 4 per 2 kali 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya kamu perhatikan soal berikut ini. Sekali lagi kamu perhatikan koefisien dari A dan P-nya ya. Nah, untuk bentuk ini nilai A-nya adalah 9, kemudian B-nya adalah min 10,
sebelah sini, ini nilai P-nya adalah 9, Q-nya adalah min 2. Nah, kamu perhatikan ternyata nilai A itu sama dengan P, ya. Berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti kita substitusi 10 dikurang min 2 per 2 akar 9. Berarti sama dengan 10 tambah 2 per 2 kali 3 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, diketahui limit X mendekati tak hingga akar dari X min 2 dikali X tambah 4 dikurang akar dari X dikali X min 1. Oke, soal ini kita coba sederhanakan dulu ya dengan kali pelangi. Limit X mendekati tak hingga, ini kalau kita kalikan menjadi X kuadrat tambah 2X min 8. Oke, ini juga sama akar dari X kuadrat min X. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Yang di sini P-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan min 1. Nah, kamu lihat ternyata nilai A itu sama dengan P. Nah, berarti menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus, sekali lagi B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi, berarti 2 dikurang min 1 per 2 akar 1. Berarti sama dengan 2 tambah 1 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga, fungsinya akar dari 3X kuadrat min 6X min 2 dikurang akar dari 3X kuadrat tambah 3X. Nah, kamu perhatikan di sini ada koefisien A, nilainya 3. Nilai B-nya adalah sama dengan min 6. Yang sebelah sini P-nya adalah 3, Q-nya adalah 3. Nah, kamu perhatikan ternyata nilai A itu sama dengan P ya. Berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan min 6 dikurang 3 per 2 akar 3. Sama dengan min 9 per 2 akar 3. Atau kalau kita kalikan sekawan, ini menjadi min 9 akar 3 per 6. Ya, berarti kalau kita sederhanakan menjadi min 3 per 2 akar 3. Oke, mudah bukan? Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikurang X tambah 3. Nah, ini kita ubah dulu ya, supaya menjadi bentuk akar. Berarti kita tulis limit X mendekati tak hingga, ini tetap ya, akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, ini kita ubah ke bentuk akar. Kita kasih akar, nah di sini dikasih pangkat 2. Oke, kita coba uraikan dulu menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini tetap akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikurang akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 9. Oke, sekarang kamu perhatikan di sini koefisien A-nya 1, B-nya 5 ya. Yang di sini P-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 6. Berarti kesimpulan kita nilai A sama dengan P. Nah, berarti kita gunakan rumus ya, B min Q per 2 akar A. Berarti kita substitusi 5 dikurang 6 per 2 akar 1. Berarti sama dengan min 1 per 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat tambah 2X min 1 dikurang 2X min 3. Nah, sekali lagi ini kita ubah dulu supaya sama-sama mempunyai bentuk akar. Jadi limit X mendekati tak hingga, ini tetap ya, jadi 4X kuadrat tambah 2X min 1. Nah, ini minnya kita keluarkan, maka dalamnya menjadi 2X tambah 3. Ya, jadi hati-hati kalau soal seperti ini. Kita coba uraikan dulu, jadi limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X kuadrat tambah 2X min 1 dikurang akar dari
2x tambah 3 kuadrat. Jangan lupa dikasih kuadrat ya. Berarti bisa kita tuliskan limit x mendekati tak hingga, ini tetap 4x kuadrat tambah 2x min 1 dikurang akar. Nah, ini kita kuadratkan nih. Jadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Nah, kamu perhatikan di sini ada nilai A-nya. A-nya 4, B-nya 2. Sedangkan di sini P-nya 4, I-nya 12. Jadi kesimpulan kita nilai A sama dengan P. Nah, berarti kita gunakan rumus apa? Ya, sama B min Q per 2 akar A. Nah, ini kita substitusi ya. Berarti 2 dikurang 12 per 2 akar 4. Berarti sama dengan min 10 per 2 kali 2 atau min 10 per 4 sama dengan min 5 per 2. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan bentuknya seperti ini ya. Limit x mendekati tak hingga x tambah 3 dikurang akar dari x kuadrat tambah x tambah 5. Ya, sama kita coba ubah dulu ke bentuk akar. Berarti bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga. Ini akar dari x tambah 3 kuadrat. Dikurang akar dari x kuadrat tambah x tambah 5. Oke, sekarang kita uraikan terlebih dahulu. Berarti ini bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga. Ini akar dari x kuadrat tambah 6x tambah 9. Dikurang akar dari x kuadrat tambah x tambah 5. Ya, kamu perhatikan koefisiennya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 6. Kemudian sini P-nya 1, Q-nya sama dengan 1. Berarti kita lihat nilai A sama dengan P. Berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan 6 dikurang 1 per 2 akar 1 sama dengan 5 per 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, ini soalnya nampak lebih variasi dan sulit ya, tapi coba kita uraikan karena tidak ada yang tidak mungkin, bisa kita selesaikan. Oke, kita tulis dulu. Jadi limit x mendekati tak hingga. Nah, ingat di sini ada 4, di sini ada 8. Nah, coba kita tulis jadi akar 4 dalam kurung x kuadrat tambah 2x. Oke, dikurang akar ini tetap ya, x kuadrat tambah 1 min akar x kuadrat tambah x. Ya, sekarang kamu tahu akar 4 itu kan 2 ya. Berarti bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga. Ini jadi 2 akar x kuadrat tambah 2x dikurang akar x kuadrat tambah 1 dikurang akar x kuadrat tambah x. Nah, ini berarti kita mempunyai 2 limit nih. Nah, yang pertama bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan 2, saya ambil 1 dulu. Jadi x kuadrat tambah 2x dikurang akar x kuadrat tambah 1. Ditambah, kita tulis kembali limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan masih sisa 1 ya. Kita tulis lagi akar x kuadrat tambah 2x dikurang akar x kuadrat tambah x. Nah, sekarang kita perhatikan masing-masing koefisiennya. Di sini A-nya 1, B-nya 2. Di sini P-nya 1, Q-nya 0. Oke. Di sini A-nya 1, B-nya 2. Di sini P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1. Berarti yang sebelah sini kamu perhatikan A sama dengan P. Nah, di sini juga sama ternyata A sama dengan P. Berarti dua-duanya kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya, sama-sama kita gunakan rumus ini. Ya, berarti sebelah sini kita ganti menjadi 2 dikurang 0 per 2 akar 1. Ditambah sebelah sini menjadi 2 dikurang 1 per 2 akar 1. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 2 per 2 ditambah 1 per 2. Atau 1 tambah setengah
sama dengan 3/2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, ini ada limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat tambah 5X min 2 dikurang akar dari 4X kuadrat min 3X tambah 7 ditambah akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Nah, kamu perhatikan yang sebelah sini kita coba ubah terlebih dahulu ya. Kita lihat, ini kalau kita tuliskan menjadi apa? Limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat tambah 5X min 2 nah, dikurang akar dari, nah ini kita keluarkan nih 4-nya ya. 4 dalam kurung berarti X kuadrat min 3/4X tambah 7/4. Nah, ditambah ini tetap akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini bisa kita tulis sekali lagi. Yang sebelah sini tetap dulu. Limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat tambah 5X min 2 min. Nah, ini 4-nya kita keluarkan. Jadi 2 akar dari X kuadrat min 3/4X tambah 7/4 plus akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Oke. Nah, ini kita ubah menjadi dua bentuk persamaan limit, yaitu limit X mendekati tak hingga. Yang ini dulu, X kuadrat tambah 5X min 2. Ini kita ambil satu dulu, min akar X kuadrat min 3/4X tambah 7/4. Oke. Ditambah limit X mendekati tak hingga, yang ini dulu kita tulis, akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 5, nah, dikurang akar dari X kuadrat min 3/4X tambah 7/4. Oke, nah sekarang kamu lihat, nah, di sini kita bisa tentukan nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 5. Oke, di sini P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan min 3/4. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, di sini P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan min 3/4. Berarti kalau kamu perhatikan nilai A itu sama dengan P ya. Berarti kita gunakan rumus apa? B min Q per 2 akar A. Yuk, sama-sama kita masukkan. Berarti yang pertama 5 ya dikurang min 3/4 per 2 akar 1. Ditambah, yang ini sekarang 7 dikurang min 3/4 per 2 akar 1. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini karena penyebutnya sudah sama, bisa kita tulis 5 ditambah 3/4 ditambah 7 ditambah 3/4, nah, penyebutnya sama yaitu 2. Berarti ini bisa kita tulis 5 tambah 7 itu 12 ditambah 3/4 tambah 3/4 ya, itu adalah 6/4 atau 3/2 per 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti bisa kita tulis 27 per 2 dibagi 2, berarti sama dengan 27/4. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang latihan limit fungsi untuk X mendekati tak hingga, bentuk limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R, telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat, ingat selalu matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.